Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-16 lagi seriat yang sudah cukup sangat menantang ya dari 3 bulan, 3 minggu ini, 3 minggu ke belakang ya sangat-sangat menantang, interesting banget karena kita langsung ke manuskrip, terus kita nggak punya gambaran dasar dari terjemahan yang ada, belum ada terjemah, adanya yang Jerman ya kalau nggak salah yang Jerman, tapi kita nggak ngerti Jerman ya, jadi kita langsung cari satu-satu. Sekarang sudah sampai ke Mbak ya, kalau nggak salah. Nah, kita ke sini dulu. Yang ini, 3R ya. Sekarang kita mulai Mhm. di sini dari mana? Cup ya, cup. Terus minggu lalu selesai di sini, warna hitam. Nanti kita akan ketemu lagi eh, Pak atau Cup ya, Cup dan Mbak di sini. Bukan Kak dengan P, tapi dengan B. Tapi sebelum ke sini, kita mau bahas ulang review dulu. Apa yang sudah kita temukan ya selama 3 bulan, 3 minggu. Ini aku coba masukin ya dari pertemuan 14 dari cup ya. eh Gimana? Apa Mas Duha dulu mau jelasin dari mana terjemahan ini? Untuk Enggak sih, kamu dulu. ya, jadi kemarin kita ada, bukan saya sih, ada kenalan yang eh memberikan eh terjemahannya versinya dia ya. Tapi dalam rangka untuk belajar sih, awalnya kita nanya ke situ juga belajar, tapi kok jadinya penuh pertanyaan juga hasilnya dia. Kayak ini eh mulai dari awal dulu ya. Ini ada catatannya Mas Duha juga di sini yang notes. Pertama dari Membro 2, Membro ini 2, berarti benar ya. Membro ini space ini bukan 2 komentar tapi Membro 2. Terus commentaries and inquiries, various commentaries and inquiries ini kurang lebih sama sampai The Gospel of Matthew, titik. Oh ya, soal titik ya, ada beberapa juga yang rasanya kemarin kayak keliru gitu ya. Ada ini matiin notifikasi dulu. Terus share layar. Penggunaan titik dua gini ya, serong-serongnya. Titik dua yang miring. Kalau dari terjemahan kalau dari terjemahan teman itu entah itu tidak selevel dengan titik yang kita bayangkan ya. Jadi bukan akhir kalimat tapi ya kayak tanda kutip bisa juga sebagai tanda kutip. Jadi tidak tunggal gitu ya. Gimana sih cara? Ini agak mengganggu ini foto saya video. Nah, gimana ya? Dari sini aja. Oke, kayak di sini kan titik. Awalnya kita taruh titik di sini, tapi nah titik duanya taruh di sini. Kalau dilihat dari terjemahan ya, yang itu teman. Ya lanjut sampai sini aman. Terus the book of the genealogy. His ya ada H di akhir. Nah, ini kita tidak bisa paham kalau kita nggak Kristen kayak atau nggak Yahudi ya, atau kita nggak akrab dengan tradisi Bible. Untungnya itu temannya Mas Da itu punya wawasan itu ya, jadi dia memberikan alternatif ini dalam kurung. Terus kita diarahkan untuk baca chapter satu, baca chapter satu. Nah, karena di sini ada Jesus, jadi pertanyaan ini ya, jadinya circle. Eh,
tadi aku menduga dugaan-dugaan awal itu ini adalah nama judul bab atau kitab dalam banyak Bible gitu ya. Jadi aku coba lacak adakah nama kitab Sherpa gitu ya, atau Sharka, Sherka ya kalau nggak salah. Nggak ada, nggak nemu. Atau mungkin dalam versi Inggrisnya sudah berubah. Apostle mungkin atau apa gitu ya. Book of Apostle ada nggak ya? Atau yang lain. Nah, terus ada aku coba cari di sini Sharoka banding Sharoka. Ini ada muncul macam-macam. Kemarin kita menduganya itu adalah residu ya. Jadi kalau Yaliduto itu genealogi ke atas, Sherko itu ke bawah. Jadi anak cucu dari Yesus ke atas dan Isa ke bawah gitu ya. Yesus ke bawah. Dugaan kemarin minggu lalunya gitu. Tapi dapat terjemahannya, terjemahan yang dikasih nggak diterjemahkan malah. Jadi langsung loncat Book of Genealogy aja. Yang ininya tidak diterjemahkan, nggak ada di sini. Langsung langsung ini. Nah, jadi saya tadi coba dari sini ya. Baroka. Yang paling dekat itu ada ini ya. Menurut imajinasi saya, ada others itu ya. Others ini apakah ada ini enggak ya? Saya nggak pakai ini. Di sini ada yang bahasa Arab, Baki sama Akhorun. Jadi kalau kita masukkan ke terjemahan, bisa nggak ya? Genealogy of Jesus and other prophet atau other apostle atau apa gitu ya. Atau Messi juga termasuk di sini. Tapi ya itu ya, mungkin karena nggak diterjemahkan juga sama ya itu H nggak diterjemahkan juga. Haleluya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya, versinya juga masih aman. Certain man, certain man ini, wah, nggak ada catatan di sini. Nanti, misalnya saying wording atau like the saying of prophets. Nah, kita masuk di ini, ini yang cukup tricky ya, karena kita kemarin duganya Huo awalnya atau pertamanya H, yang itu garisnya di atas di sini harusnya seperti huruf yang di ini, tapi Huo nggak masuk akal juga secara arti ya, karena di sini jadinya Wait, agak Huo. berbeda. Wait, Ah, ada beberapa hal yang kamu bilang dari minggu lalu yang aku sendiri aku kayaknya kayaknya nggak gitu minggu lalu. ya kan? Kita nggak sempat Sebentar. pernah baca H ini ya. Kita carikan ya. Hmm, hmm, Ini kemarin aku catat H di sini. Huo atau Berisa aja. Kha. H ya. Kitab yang Aku bilang kha. oh iya, H. Bentar ya. Saya yang dari minggu lalu. Saya kalau kamu eh kayak di Word deh, biar aku ingat. Apakah minggu lalu kita bicara tentang bukan yang ini yang atasnya? Apakah minggu lalu kita bicara tentang genealogy of Jesus Enggak. ke at enggak, Oh ya, Jesus sebelumnya. ke bawah. Jesus ke bawah emang emang kita pernah bicarain itu. Anyway, aku nggak ingat kalau kita pernah bicarain itu. Yang Jesus ke bawah. Em, karena Jesus tidak pernah punya anak. Jadi Jesus ke bawah. Aku bilang the rest, kita bilang the rest, tapi apa maksud the rest? Itu kayaknya diskusi kita kemarin tidak belum mengarah ke Jesus ke bawah. Ya. Em, saya apa lagi? Oh, aku bukan Kristen, aku bukan Yahudi,
Tapi aku juga tahu kalau Matthew itu chapter pertamanya tentang genealogy of Jesus. Terus H, haleluya. Kita juga kemarin bilang H itu eh satu apa, that is, kalau nggak salah. Kita kemarin daripada haleluya kita memilih that is atau IE. Mm, titik titik I titik I titik. Terus Sheri kayaknya dalam pesan pribadi ya aku sudah kirim ke kamu bahwa itu artinya adalah eh begin. Kalau nggak salah itu berasal dari Shero. Aku kirim ke kamu deh kayaknya dua contoh itu. Ada di catatanku. Dia dari Shero. Kemudian ada itu di halaman 595 di Margoliouth. Kemudian di 596 ada bentuk PAL-nya yaitu Syari. Nah, Syari itu bermakna bikin. Kalau Shero bermakna to loosen, antai yang kita dapatkan itu. Terus yang PAL-nya dari itu adalah Syari. Kan itu syar, syro ini dasarnya. Kemudian di halaman selanjutnya di PAL itu ada syari. Ya, di kanan yang di mm-mm. Nah, itu aku sudah kirim ke kamu. Jadi maknanya adalah to begin. Jadi when he begin atau he began. Jadi when he began writing, writingnya dalam kurung ya. When he began Matthew, he did not say gitu. Ini PL ya. PL. AL. Heeh, Didn't. mhm, betul. Ya, minggu lalu kita nggak nggak ingat Yesus di sini. Cuma kita bayanginnya ke atas dan ke bawah gitu ya. The rest. Aku membayangkan Jesus, tapi ke bawahnya yang nggak aku bayangkan. The rest iya, tapi nggak aku bayangkan ke bawah. Sisa iya, tapi nggak aku bayangkan ke bawah. Hmm. Gitu. Tapi kalau sisanya ada dalam diskusi kita. Kalau itu aku masih. Ya, ini clear ya. Eh, eh, terus. Bukan the saying of, tapi Hmm. dolatnya tidak di, dolatnya cuma penyambung, tidak diterjemahkan atau diartikan that diterjemahkan that atau dihilangkan like that said uh, the prophets ya, like the prophets said. Mm-mm. Oke, oke, silahkan lanjut. Nah, ini titik dua kemarin kita anggap berhenti ya. Kita titik dua yang ke di sini. Mana tadi? Nabil. Ini ya. Ternyata ini penggunaan untuk tanda kutip ya kalau penulisan sekarang ini. Oh tidak, kalau yang itu titik dua tanda kutipnya dia tambahin sendiri deh kayaknya. Temanku tambahkan sendiri. Titik dua, titik dua itu berarti maksudnya ya, yaitu berarti. Setelah Nabio itu yaitu, titik dua yang itu nggak tahu tapi bukan tanda kutip deh. Kayaknya dia tidak memperlakukan itu sebagai tanda kutip.
baterai 1%. Mantap. Lanjut Mas. Nah, Oke. Mhm. Em, dan yang tadi ingin dibilang Fauzi, yang Khezo, itu kemarin kami salah membaca Khez, eh, kami membacanya itu Khewo, karena Khet itu sebenarnya aku yang salah baca. Khet itu ku bayangkan punya 3 gigi, sehingga gigi yang ketiga itu em, ku anggap saja sebagai bagian dari Khet. Kemudian ada Wawu, ada Olaf. Jadi dalam bayanganku itu 3 huruf, Kha, Wa, A. Kemudian kita kemarin mempertanyakan kenapa dia wawunya tidak dihubungkan kalau itu memang Khewo. Karena wawu kalau di depan memang tidak digabung, tapi kalau di tengah dan di belakang dia bisa digabung. Dan entah karena apa, mungkin karena aku tadi bilang apa di pesan, kecerewetanku, Fauzi jadi tidak membenarkan itu, tapi dalam pesan pribadi kami, dia menyebut khez, ada Z di sana, dan em, itu yang kemudian membuka em, apa kalau bisa aku istilahkan ilham, hidayah, apalah itu yang bisa membuat kita melihat yang benar. Ternyata garis ketiga itu adalah huruf yang lain dan khed itu punya 2 gigi, kemudian eh, satu garis, jadi satu stroke, jadi seperti em, kasih spasi, ya seperti itu. Jadi tanpa gigi ketiga. Kalau ada gigi ketiga berarti itu milik huruf yang lain dalam hal ini. Karena tidak ada titik di atas, tidak ada titik di bawah, dan tidak agak melengkung bagian atasnya, maka itu adalah zai. Jadi itu khez. Nah, karena ada zai, maka wawunya dipisah. Karena zai tidak bisa dihubungkan dengan wawu kalau wawunya setelah zai. Jadi khezwo, dan khezwo itu adalah khezo yang failnya adalah plural masculine kayaknya ya. Khezwo, apa ini? Di mana ya? Khezwo itu. Masculine singular emphatic. No. Mm-mm. Jadi masculine singular. Jadi khezwo, khezwo itu artinya melihat. Jadi khezwo itu artinya saya melihat. Dan itu kalau nggak salah itu oh itu present. Em, jadi khezo, melihat, terus setelahnya itu berarti khez, yuto, something like that. Singular, masculine. Itu adalah turun yang lain dari khezo. Kalau khezo itu artinya melihat, nah yang ini tuh berhubungan dengan melihat apa yang dilihat gitu berarti eh, vision. Jadi kalau dikembalikan ke konteks kalimatnya, kenapa ketika mulai menulis, Matthew tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi, yaitu titik dua, yaitu em, apa tadi? Aku melihat a vision. Aku melihat sebuah visi. Visi bukan dalam arti visi yang kita pahami sebagai orang Indonesia visi dan misi, tapi visi. Aku mendapatkan sebuah penglihatan. Itu terjemahan
terjemahan umum lebih umumnya dalam kayaknya dalam khotbah-khotbah para pendeta itu saya mendapatkan penglihatan gitu. Itu kemudian titik dua lagi untuk memisah satu perkataan dengan perkataan yang lain. Mas, yang menjadi masalah di aku adalah eh, temanku menerjemahkan itu sebagai or. Jadi ada dua kalimat yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh para nabi, dan itu dipisahkan dengan titik dua. Setelah titik dua itu ada wawu, wameldo, the house, lauthi. Kita sampai sekarang kita masih belum bisa membacanya ya. Vokalisasinya kita masih masih punya PR di situ. Tapi temanku menerjemahkannya sebagai or. Padahal wawu itu setauku tidak membuka kemungkinan untuk diterjemahkan sebagai or. Jadi dia dan or itu selalu au. Nah, titik dua dan wawu itu memisahkan dua kutipan. I see a vision atau dan menurutku dan the word of God, the house itu yang menjadi, the itu yang, house itu dari huo yang artinya menjadi, yang menjadi kepadaku. Against me, kalau berarti that became, against me itu dalam bahasa Inggris bisa juga ternyata em, dimaknai tidak selalu negatif. Jadi against itu em, hanya memberikan kesan berhadapan atau terhadap. Dan itu kalau yang lebih netralnya pilihan katanya adalah towards me. Makanya em, dalam versi yang sebelumnya, kan ini versi terjemahan temanku setelahnya. Yang kedua, yang sebelumnya dia bilang against me, the word, no, towards me, the word of God towards me. Dalam kurung came towards me. Jadi kenapa kalau full sentence-nya when, why is it when Matthew began writing, he didn't say as the prophets would say, I see a vision and the word of God came towards me, something like that. Nah, happened di sana menurutku adalah cara dia menginterpretasikan became. Jadi became dan towards itu kalau dirangkaikan dalam bahasa Inggris dan kita bisa merephrase-nya, menurut dia yang tepat, yang enak dibaca dalam bahasa Inggris adalah happen to me. Kemarin kita juga sempat bicara bahwa word of God itu bisa jadi dipahami sebagai sang firman. Em, dan itu dalam benakku kuhubungkan dengan sang firman, Yesus sebagai sang firman. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku tahu Matthew diawali dengan pembahasan tentang genealogi, tapi tentang Yesus sang firman aku jujur sudah lupa. Jadi aku membuka kemungkinan itu bahwa the word of God itu dimaknai, dipahami sebagai Yesus sebagai sang firman, tapi aku tidak punya basis yang lebih kuat untuk mengatakan itu. Oke.
Ya, jadi kita cukup banyak PR ya, banyak common common sense yang tidak common di kita, banyak common knowledge yang tidak common di kita. Kayak ini ya, the word Mila itu bisa langsung merujuk kepada Tuhan, word God ya. Terus ini tadi aku duga ya, ini dari kata who, terus dia dimuannaskan dengan tak, dia sesuai dengan tak di sini, dengan bisa nggak gitu? Memang dia disesuaikan dengan muannasnya Melto, tapi dia bukan dari who. Who yang kau maksud, who yang mana? Who, Who that is ya, yaitu dia domir. mm, domir pas. Hmm. Iya, domir pas itu bentuk yang sama, yang jadi domir pas itu, dia juga berfungsi sebagai kata kerja. Kayak, apa ya? Ya, aku lupa. Hal-hal No, aku lupa. ya. Tapi huo, huau kan kita yang sering kita temui adalah huo dan huau. Huo untuk singular masculine, huau untuk atau huau untuk em, plural masculine. Nah, ini adalah bentuk singular feminine kalau nggak salah. Tapi turunan dari itu. Tasrif luwawi dari huwo. Tapi dengan taknya lo lowathi, aku lupa bacanya apa. Itu tidak Berarti ada hubungannya dengan yang itu. Itu um, bagian dari kata, ini dari bukan root dari kata lowas. lah kok Wait, butterfly, ini time lapse? Mm-mm. kenapa seperti ini? Pas masa sudah habis 40 menit berarti. menit gimana ya? Kita ada zoom nggak mas? Nggak tahu ini kenapa. Oh, nggak tahu. Ntar. Tapi good juga. Ini kita berhenti tepat di sebelum Olaf. Jadi kita potong di sini dulu nggak apa-apa. Nanti aku ini bisa nggak ya? Dari lomat, dari lo beli ila gitu, terus di kamar Hmm, no, I kalau will not paksa say. kayak kita pernah ketemu nggak ya? Beli beli Ilah, kita beli pernah gitu. inlah. Kalau Ayo tidak, dari sini ya, beli Muhaimin Muhaimino. hmm, hmm, Nah, ini juga struktur menarik ya. Kalau diterjemahkannya kan writers for, fornya dari la, li ini. hmm, hmm. Ini oke, kita punya 8 menit berarti cukup ya. Untuk Olafnya, Olaf itu satu, Mesul itu because, dolatnya itu menghubungkan Mesul dan kata setelahnya. Kadang-kadang dia muncul, apalagi dia setelah Mesul itu yang mengikutinya adalah kata yang dimulai dengan preposisi. Jadi dolat di sana masuk akal kalau dia muncul di sana. Dia biasanya memang menjadi penghubung antara dua preposisi, menemani satu preposisi atau menjadi penghubung kata yang akan diikuti dengan preposisi. Dia dia multifungsi. Di sini dia ber- berfungsi menghubungkan mesul dan kata setelahnya yang dimulai dengan preposisi. Lomat itu diartikan for the believers. Kita mengartikannya to the believer. Eh, yang menarik adalah cara dia menerjemahkan apa kemarin kita bacanya maktab, a writer, the writer itu dia kan isim fa'il. Maktab itu kemarin kita dapatkan dari mana ya? Tapi iya maktab itu isim fa'il.
the author, the writer, dan menariknya di terjemahan temanku dia diperlakukan seperti isim fa'il dalam bahasa Arab. Jadi isim fa'il bisa berfungsi seperti fi'il mabni maklum. Nah, dia he was writing eh, itu bagaimana padanannya dalam bahasa Arab. Jadi wakana katiban lil muhaimin lil mu'minin wakana katiban. Jadi wakana katiban lil mu'minin. Dan dia menjadi penulis. Nah, tapi kalau di kalimat bahasa Arab yang barusan dia menjadi penulis. Tapi anyhow, dia menerjemahkannya sama seperti sebuah kemungkinan fungsi isim fa'il dalam bahasa Arab. Jadi, yaitu isim fa'il berfungsi sebagai fi'il mabni ma'lum. He was writing for the believers. Kalau kita kemarin menerjemahkannya eh, bagi. Jadi, to the believers, he was a writer. Bagi para orang-orang yang beriman, dia adalah seorang penulis dalam kurung Injil. Dua kalimat ini, terjemahan kita dan terjemahan temanku, memberi kesan yang berbeda, walaupun secara gramatikal dua-duanya sama, tapi kesannya berbeda. Cuman aku akan coba menjelaskan pikiranku ya tentang perbedaan kesan dari dua kalimat itu. Nanti kalau kurang jelas, tolong dimaafkan. Terjemahan kita itu menunjukkan apa ya, peran peran Matthew dalam benak orang-orang yang beriman. Kalau kalimatnya temanku itu menjelaskan bahwa Matthew menulis dengan tujuan dengan menargetkan audien orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi ada perbedaan entah itu emphasis, entah apa, tapi mungkin kamu sudah mendapatkan kesan yang perbedaan kesan itu kalau aku menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia seperti tadi. Bagi orang-orang yang beriman dia adalah seorang penulis, itu memberi kesan yang berbeda dengan kalimat dia menulis untuk orang-orang yang beriman. Nah, semoga perbedaan kesan itu tersampaikan ya, tapi cara aku menjelaskan tadi masih kurang, aku juga kurang puas dengan cara aku menjelaskan tadi. Cuman ada perbedaan kesan itu yang dua-duanya dibenarkan secara gramatikal oleh kata-kata yang ada di sini, susunannya. Menurutku begitu. Pokoknya di statusnya Matthew bagi orang-orang believers ya. Apakah untuk orang modern sekarang misalnya melihat Matthew itu sebagai eh, penulis untuk orang mukmin atau Matthew itu penulis menurut kepercayaan orang beriman aja. Kita yang nggak beriman menganggap bukan dia yang tulis, tapi mungkin pengikutnya Matthew yang nulis atau seperti kayak gitu nggak? Hmm, bisa, bisa. Kita Oh kan ya, ya. dan komentarku yang kamu tulis yang kok iso itu dihubungkannya dengan tadi kesalahan membaca khazwu, khazwo sebagai khazwo. Jadi ya itu. If ada yang bertanya. Hmm. Boleh komen. Kita tersisa 2 menit lebih. Eh, nah, kita lanjut. Nah, ada zoomnya ayat bisa dipakai nggak ya? Nggak tahu ya. Notku, memro, kenapa shareku di sini? Hmm. Ya Allah, hapus dong yang ketiga itu. Komentarku yang ketiga. Malu. No, eh, komentarku saja yang dihapus.
Terjemahnya nggak usah. All the word that happened to me. Mhm. Oke. Ya. Tuh. Oke. Ini sudah saya pisah juga ya, dari terjemahan Hmm. sama komentar. Eh, Ya. nah ini kita gimana Kita nih? coba di ruangan baru biar Kita, utuh. ya, mungkin kita tutup Oke. dulu ya, kita lagi sambung rekamannya. Jadi kita lanjut ke sini ya. Ini part 2. Banyak dari di atas sini. Saya mau pindah ke bawah tapi udah lepas di sini satu terakhir kolomnya. Eh, ini belum ada komentar di sini saya. Gimana Mas? Mhm. And also, bentar ya. Terjemahan temanku and also because of the miracles were testifying about his words, whereas there were not many miracles accompanying the prophets, and the false prophets were troubling them, i.e. the true prophets. Sampai situ dulu. Bener kamu highlightnya sampai situ. Uh, and also-nya kita benar. The miracles were testifying about his words. Kita benar. Uh, jadi who we adalah kalau tadi kita nemu who was, sekarang who we yang female tapi plural. Kalau tadi singular, jadi who wa, who was, who wow, who we. Kita sudah dapat empat itu dan dia menjadi to be untuk witnesses. The wonders were the witnesses. Kita kemarin menerjemahkannya begitu. Jadi keajaiban-keajaiban itu adalah saksi. Kalau di terjemahan temanku, keajaiban-keajaiban itu menyaksikan atau mentestify, me- sebenarnya menjadi saksi juga kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris itu agak berbeda. Al tentang, terus kenapa kamu pindah ke sini? Dari titik duanya di wow. Ah, Sorry. oke. Um, about his words itu menjadi saksi atas dia menggunakan about, tapi kita tahu al kemarin kita samakan dengan syahida ala dalam bahasa Arab. Terus the rhetorics yang kita terjemahkan sebagai rhetorics itu adalah itu dia terjemahkan sebagai the words of the Nabiyo. Lah, ini yang kalau di catatanku yang kukirim ke kamu ini tidak ku komentari karena aku kelewatan. Karena his words, kalau kita kembali ke manuskrip kan Lena Bio itu le ada titik duanya kan. Jadi kata-kata apa kemarin kata-katanya kepada the prophets, his rhetorics, his words pada nabi-nabi. Lah, Lena Bio-nya dalam terjemahan temanku kayaknya tidak ada. Aku kelewatan me- menulis itu. Baru kemudian where is itu. Nah, his words, Lena Bio-nya kayak anukan, di skip oleh temanku. Nah, setelah itu ada gear. Gear yang kita terjemahkan sebagai Dane, kok gear? Dane yang kita terjemahkan sebagai but itu dia terjemahkan sebagai whereas. Sama, maksudnya tidak terlalu berbeda. Ini yang kita kemarin agak
kesulitan bagian setelah but itu. Lo, kalau nggak salah, det meroto, bacanya lo det meroto, hago. Nah, itu aku lupa. Sago, segon. Aku lupa. Hui. Kita tahu Hui adalah to be past, jadi many-nya itu menjadi predikat dan wonders-nya menjadi subjek. Jadi the wonders were not many. Bagian itu kita benar dan bagian itu kita tidak punya masalah. Buenavio itu yang membuat kalimat ini bermasalah, membuat kita bingung kemarin. Ternyata em, kita tetap bingung sampai akhir itu karena kita tidak mengambil inisiatif untuk memberikan interpretasi pada teks. Dan temanku melihat kelonggaran itu dan dia menginterpretasikan were itu sebagai accompanying. Jadi dan tidak banyak wonders yang menemani atau hadir untuk gitulah accompanying eh, para nabi. Kemarin kita bingung karena setelah kalimat yang lengkap, there were not many wonders. The wonders were not many, and the prophets were not many juga, atau and the prophets apa gitu. Itu kayak kalimatnya tidak lengkap, entah kalimat itu terpotong atau enggak. Dan aku masih sebenarnya kurang paham jalurnya bagaimana, kenapa dia temanku menginterpretasikan wawu sebagai accompanying. Mungkin karena dia punya apa ya, pengetahuan yang lebih tentang eh, wonders, prophets dalam konteks Matthew, tapi mungkin juga itu adalah ke rasa bahasa dia saja. Kamu ada catatan tentang ini? Hmm. Nah, ini makin akrobat ini sana ya strukturnya. Sampai Huey sih masih oke. And the Prophets-nya itu. Hmm. Kalau kalau bisa kumasukkan dalam daftar kekhasan Syriak, maka mungkin ada penjelasan yang bisa digunakan untuk itu. Kalau tidak ada catatan lain, Titik-titik ada itu nggak mas? Titik dua. titik Titik duanya biar plural, nggak ada catatan lain. Titik dua yang agak menipu kita itu titik dua di kalimat selanjutnya. Tapi kalau di Nabio, Wanabio tidak terlalu menipu. Dan yang setelah itu tidak ada titik seperti titik-titik yang kau maksud, yang punctuation. Nah, kata setelahnya, berarti kamu tidak ada catatan toh? Ini sinyalku. lempar Sinyalku, lempar sinyalmu. balik. Oke. Tinggal itu. Gimana titik-titik? Titik-titiknya tidak menipu, titik ide Wanabio tidak menipu. Yang menipu adalah titik di kalimat setelah, di kata setelahnya, dan tidak ada titik punktuasi di antara dua kata ini. Kamu tidak ada catatan lain? Gimana? Kalau tidak, kita kembali ke manuskrip, kita lihat kata selanjutnya. Tadi di words kan kamu
menulisnya reglo. Nah, itu karena kita melihat titik yang di sebelah kanan kata yang satu, itu sebagai titik, satu titik. Kemudian kita membaca kata itu terpisah dari titik itu, ya kan? Nah, Hmm. em, mungkin karena kita tidak terlalu sering berhadapan dengan itu, dan mungkin karena titik di sini tepat di posisi yang sama di dua baris bawahnya, itu katanya sama, titiknya berbeda, titiknya dolat. Kalau yang atas itu agak ke kanan, kalau dari kita pembaca, di dua baris setelahnya, bawahnya, itu titiknya di bawah gomal. Nah, dan itu titiknya dolat. Kita kurang terbiasa saja dengan penempatan titik dolat yang tidak tepat di bawah dolat seperti dolat-dolat yang lain, di umumnya dolat. Bahkan em, apa tadi yang berarti witnessing, yang sahin, Tanda. sahdin, sahdin, itu kan ada nun di Beth, di barisnya Beth yang paling kiri, itu kan sahdin, itu kan dolat dan titiknya dipisahkan oleh garisnya nun. Itu pun tetap lurus dolatnya, titiknya dolat. Nah, kita hanya kurang terbiasa dengan dolat yang titiknya tidak ditulis lurus, yang agak miring gitu. Em, Sebenarnya Jadi mungkin yang itu dolat juga pengecualian. Jadi yang atas itu dolat. Jadi bukan itu dolat tegal. itu juga mungkin jadi pengecualian. Jangan pindah dulu dari manuskrip. Itu mungkin juga jadi pengecualian. Seharusnya memang dolatnya ditulis di bawah, titiknya dolat ditulis di bawah dolatnya. Dan pengecualian itu bisa tidak menipu kita kalau kita membaca kata setelahnya, kalimat utuhnya yang ada Deg, degelo, aku lupa bacanya apa. Degelo. Eh, jadi konteks kalimatnya ada pengulangan kata yang sama. Dua hal itu saja kayaknya cukup untuk membuat kita tidak tertipu dengan titik dolat yang tidak ditulis lurus itu. Jadi kita saja yang kurang teliti kemarin. Nah, setelah membahas titik dolat itu, kalau itu dianggap titiknya dolat, berarti titik yang di atas adalah titik untuk menunjukkan plural, bukan titik plural atas reich. Nah, itu agak slippery juga ya, karena kata yang punya reich ketika ditambahi titik dua penunjuk plural, dia juga akan hanya menambahi titik satu saja. Jadi titiknya tidak menjadi tiga. Dan dengan aturan itu, kita kemarin membaca itu sebagai reglo dan kita menerjemahkannya sebagai kaki. Kamu menghubungkan dengan kata rijal dalam bahasa Arab yang ternyata tidak punya padanannya dalam bahasa Syria. Jadi rijal tidak pernah diartikan sebagai tokoh gitu, atau ya tokoh lah ya dalam bahasa Syria. Nah, ternyata entah bacanya apa, the glow atau the golo, tapi artinya adalah the falls. Nah, akhirnya katanya menjadi make sense. Kalau kemarin kita agak kesulitan menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Bahkan kita mencoba menghubungkan and the prophets itu dengan kalimat ini karena mungkin saja itu susunan yang tidak pernah kita baca saja sebelumnya. Jadi kemarin kita kebingungannya double and the prophets membuat kita bingung. Kemudian ada kaki. Tiba-tiba ada kaki. Alihum. Jadi kita kemarin dia mengangkat kaki. The feet, dia mengangkat kaki. The feet, he raises them.
troubling. Itu kemudian kaki-kaki itu menjadi masalah. Nah, itu tidak akan menjadi masalah kalau kita memahaminya. Wait, the false dalam kurung prophets kan, temanku, kok tidak ada dalam kurungnya ya? The false prophets atau mungkin the false prophets itu adalah artinya sekarang aku jadi ragu ini ingatanku. Kayaknya artinya adalah the false deh. At- Kemudian cukup menyebut the false untuk mengatakan the false prophet, dolat, gomal, lomat. Nah, yang bawah nomor 3. Nah, the false kan. Margoliouth, the false with. Jadi kata itu adalah the false gitu kan. Dia tidak memberi kesan the false prophets. Hanya satu kata itu. Jadi prophets-nya dalam kurung. Jadi mungkin saking seringnya digunakannya kata ini dengan prophets, sehingga dalam konteks tertentu prophets-nya tidak perlu disebutkan, hanya mengatakan the false itu cukup untuk menyebut the false prophets. Jadi mungkin dalam terjemahannya temanku harusnya memberikan tanda kurung the false prophets di sana. Em, Alaihum itu adalah, nah aku masih ingat al, aku kayaknya sempat bilang bahwa kalau itu al preposisi, harusnya dia tidak punya ya kalau diikuti dengan pronoun hun itu. Harusnya alhun seperti kulhun. Nah, baru setelah mendapatkan terjemahan temanku itu aku ingat bahwa dalam Margoliouth, tapi entah kita perlu mencarinya sekarang atau enggak usah lah nanti aja. Kita pernah menemukan preposisi al dihubungkan dengan pronoun hun atau yang lainnya, yang dia mendapatkan tambahan ya. Jadi bentuknya seperti ala, al, ali atau apa ya, alai yang diikuti pronoun yang menjadi itunya, maf'ulnya, objeknya. Nah, kalau nyari di Margoliouth saja lama, apalagi di sini, ya nggak sih? Oke. Em, Kecuali kalau kamu ingat tempatnya. Nah, jadi alai hun itu adalah al preposisi. Tapi oke lah, mungkin aku juga lupa tentang adanya alaihun dengan al sebagai preposisi. Bukan Allah yang artinya verb naik, ya naik. Nah, kemudian kemarin kita bacanya apa? Gashin, she, ya lupa. Action. Hmm? Action. Shekshin. Em, itu troubling benar. Wow, them, eh, were. Lebih tepatnya were ya, to be past. Jadi, the false prophets were troubling alaihum, to them. Gitu. Itu adalah logika terjemahannya temanku yang aku tidak cukup tidak cukup keberatan menerimanya. I.e. the true
I the true prophets itu dia tambahkan sebagai klarifikasi saja whom siapa yang dimaksud dalam alaihum itu. Nah, em se kalau kita kembali ke manuskrip, nah kita berarti melewati satu baris Iya. yang membuat, ya nggak sih? Yang Iya. membuat aku bertanya yang di notesku itu. Setelah men kita langsung Huwo Israel. Dan itu yang buat kita kurang bisa make sense katanya, kalimatnya. Itu kesalahan operator Jadi itu. Ya. betul. Dan aku juga kurang cukup teliti untuk menotis itu. Nah, oke. Nah, di sini Israel. Sebelum Israel ada Sheriro, Betar, Deglo, apalah itu. Azal. Oke. Nah, jadi kita masih Itu tadi Mas yang kelewat. sebentar. Setelah men, jadi yang Huwo dan Israel juga itu setelahnya. Mhm. Setelah men itu adalah Shariro. Mhm. Ada, nah tapi ada titik duanya. Jadi Di mungkin huruf. bacaku. Oh, bukan. Oh ya benar. Shariro ada titik duanya di Reish yang pertama. Shariro, kemudian Beth, Beth, Ta, Reish, terus eh Deglo, seperti yang tadi, The Falls tadi. Mhm. Ada titik duanya di atas Gomal. Copy dari yang sana aja, kan sama. Biar ukurannya juga sama. Em, Olaf, aku bacanya sih Zai terus Lam. Tapi di atas Zai ada titik. Mungkin itu menandai dia tidak dibaca di atasnya Zal. Satu titik di atasnya Zal. Hmm, gitu. Oke. Baru terus Huo Israel. Mhm. Nah, oke. Shariro kita tahu ya terjemahannya. eh Clear, truth, eh, firmness, kayak gitu. Betar, terjemahannya adalah after. Betar-betar itu one by one. After, behind, berarti
Oke. After atau behind? Tidak ada kemungkinan lain. The false nasal ini dia depart to go. Yang lain nggak ya? Ezal. Oke, let's see. Ezal. Dalam Margoliouth ini digunakan untuk ada apa itunya adalah lomat. Ta'aluknya adalah lomat. Dengan lomat atau dengan men itu menunjukkan allegiance, menunjukkan apa kemengikutan. Jadi mengikuti. Kalau dengan men. Nah, dengan lomat atau men dia ber, dia diikuti oleh dia berarti kemengikutian apa ya allegiance itu kemengikutian ketaatan ketaatan Hmm. ketaatan mm-mm, ya ya itu jadi pergi dalam go atau depart dalam arti pergi untuk taat gitu gitulah something like that. Jadi Nyantrik, ya. hmm, Nyantrik, nyantrik. mungkin jadi ini adalah and moreover from truth mereka go after the false prophet gitu. Wo Israel. Jadi orang Israel, Israeli, Israelnya pakai Israelnya Israel tidak ada. Jadi Israel tidak ada titik dua pluralnya. And Israel was go after the false prophets from the truth. Gitu. Jadi Israel mengikut lebih taat pada false prophets ini daripada kebenaran. And Israel will first following the false ones rather than the true ones. Syariro, Syariro itu juga bisa. Syariro itu kayaknya noun deh. Ya, ada titik duanya. Syariro. Ada Tidak ada titik titik duanya dua. gitu. Oh, nggak ada. Ada. Ada kan? Harusnya dia noun kan? Iya. Di bawah. Dua baris sebelum. Nah, iya kan? Ya, berarti benar. Eh, oh, no. Dia adalah, dia adalah, adjective. Dia adjective. Seperti false tadi. Mm, benar. Jadi, di sini ada takeaway lagi. Aja.
ada titik dua bisa digunakan untuk adjective. Mhm. Jadi ones, the true ones. Oke. Em, jadi ini rather than men itu berarti depart after the false prophet, berarti kan go after itu adalah apa, phrasal verb yang umum juga dalam bahasa Inggris, to go after you, untuk mengejarmu gitu. Jadi Israel was going after the false prophets, men the true ones. Men dalam bahasa Arab kan itu ya, daripada itu kan juga disampaikan dengan men, diekspresikan dengan men. Jadi rather than, walaupun from makna dasarnya, tapi dia juga bisa bermakna rather than. Jadi masuk akal temanku, and Israel was following the false ones rather than the true ones. Kemudian and the signs. Nah, that happen tambahannya, that-nya dari dolat, happen-nya tambahan. Nah, yo nabio. Yo nabio itu yang aku belum temukan. Coba aku cari di itu ya, word search. Yo nabio. Tidak ada. Mm-mm. Yo Nabi, Nabio. Yo Nabi, Nabio. Yo nabio. Yo nabio. Ya, yo nabi juga tidak ada. Nah, Kalau nggak catatannya i, Yaum, Yaum. dari Yom dan Nabio. Aku masih belum menemukan itu. Aku harus tanya temanku. Dugaanku sementara ini itu adalah contracted form dari Yom dan Nabio. Tapi aku harus cari itu. Kalau kita cari di Google, nemu nggak ya? Nggak nemu. No. Ya aku harus cari, tanya ke temanku. Yo Nabi. Kalau Yo Nabio ada ya. Kasih tanda petik juga. Itu kamu kasih spasi. Yo dan Nabi. Hmm. Nah, juga nggak ada. Berarti aku harus tanya temanku. Oke. Aku soalnya belum belum nemu apa, belum bisa menduga gitu perjalanannya dari makna kamu sih ke terjemahannya temanku. Oke, mungkin nyarinya di Dukrona tapi aku nggak tahu. Oke, em, ke Word dong. Jadi itu kita skip dulu. That happened and the signs that happened in the days of the prophets. Happened-nya itu aku nggak tahu. Happened yang kedua itu aku nggak tahu. Terus in order that itu dari Methul. Terus they will multiply foreigners we. Karena itu kan menunjukkan alasan, dan menurutku ini tidak intuitif. Kalau alasan disamakan dengan tujuan, in order that kan tujuan. em, Kalau because itu untuk menunjukkan alasan, because dan in order that disamakan itu tidak intuitif, tapi mungkin melihat konteksnya kita bisa bermain di situ. Tapi
Dugaanku in order that itu adalah improvisasi dia dari because foreigners, proselytes, pendakwah ya, will multiply among them. Yang masih bermasalah bagiku adalah Hui dan Nasgun. Nesgun. Nesgun itu seperti VL-VL yang lain memiliki nun di depan, m- mengubahnya menjadi imperfect atau future. Nah, dalam bahasa Inggris bukan tidak mungkin kalau ada past future, tapi aku tidak ingin impose bahasa Inggris ke dalam bahasa Syriac. Jadi aku mempertanyakan bagaimana caranya memahami satu kalimat yang punya to be past dan kata kerja future sekaligus. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris gimana ya? Kalau memang aku boleh mengimpose dalam bahasa Inggris itu that have that we're about to. I was gonna say, aku tadinya aku mau mengatakan gitu. Jadi, dan itu adalah ada juga satu kemungkinan lain dalam eh, apa bahasa Indonesia ya? Conditional itu apa? Conditional sentence jenis pertama, pengandaian, pengandaian. If I was there, I will call you. Kalau tidak mungkin, if I were there, if I were a boy. Kalau lagu yang terkenal, if I were a boy, I would have bla bla bla. Nah itu pakainya I would have been gitu, gitulah. Hmm, tapi aku tidak ingin impose bahasa Inggris itu. They will multiply. Kalau temanku menggunakan bold ya, jadi mungkin dia punya penjelasan yang dihubungkan dengan bahasa Inggris. Dugaanku begitu. Jadi terjemahan temanku membantu menyadarkan kita cukup banyak hal, tapi masih menyisakan misteri, terutama hal-hal yang dia skip dan kontraksi yaum Nabi, the days of the prophets, sama satu kalimat terakhir itu bagaimana memahami kalimat yang punya to be past dan verb future di saat yang sama. Kayaknya ya, kayaknya aku tidak melewatkan apapun. Radu itu by the way nama temanku. Di square bracket jadi interpretasi Radu. Mungkin atas bawah. Mhm. Ya, aku tidak melewatkan apapun. Hmm. Tapi tolong hapus yang komentarku tentang Israel itu. Aku malu. Dia terlempar lagi Fauzi by the way. Jadi kita sudah sampai sini karena kita sudah memecahkan banyak masalah dari paragraf sebelumnya. Anggaplah itu satu paragraf ya. Eh, untuk sebagai jadi pengingat saja, ini adalah manuskrip yang berbentuk tanya jawab. Jadi kayak beberapa kitab kayaknya dalam akidah kalau di dalam tradisi Islam.
yang soal jawab yang disebut dengan katekisme juga dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah tafsir Matthew yang berkaitan dengan teologi, jadi tidak berbeda banget dari apa namanya field disiplin keilmuan yang juga menggunakan format yang sama dalam tradisi Islam. Kita sudah menyelesaikan pertanyaan pertama, satu set soal jawab pertama, dan olaf batnya sudah kita apa ya pecahkan misterinya. Kita masuk ke soal jawab yang kedua. Betul mono itu adalah satu phrase yang cukup umum. Karena apa? Betul karena mono apa? Betul mono karena apa? Kenapa? Dan itu memberikan kita cukup clue untuk menduga bahwa yang merah itu adalah pertanyaan, kemudian nanti yang hijau, yang hitam, yang berawalan betul, itu adalah jawabannya. Karena betul saja tidak ada mono. Jadi yang merah adalah pertanyaan, yang hitam adalah jawaban. Kenapa? Karena satu set itu, dan kayaknya di pertemuan yang akan datang, kita bisa, kita sudah bisa lanjut ke sini, ke satu set soal jawab yang kedua ini. Sampai sini, baru nanti kita masuk lagi ke sini. Ini Gomal. Em, ya, dan aku jadinya bertanya, apakah Kof ini, kan hey, ini hey, ini bad, ini Gomal. Apakah ini adalah pengganti Olaf gitu? Oh bukan, ini ada Olafnya. Olaf, bad, sorry, terus nih Gomal. Jadi ada satu, ini set pertanyaan pertama, set pertanyaan kedua, set pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaannya bukan apakah hey jadi Olaf, tapi apakah kaf di sini adalah i'lam. Kuf, kuf di sini adalah i'lam yang sama seperti yang tadi. Nah, ada banyak sebelum kita mengakhiri dan melanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ada cukup banyak takeaway dari refleksi, review, rereading satu set pertanyaan kemarin. Em, kita harus lebih teliti dengan titik titik yang bukan punktuasi, tapi titik yang punktuasi sejujurnya tidak terlalu mengusikku ya. Yang bisa berarti titik dua, semikolon, koma, titik itu tidak cukup mengisi aku. Titik yang merupakan bagian dari huruf itu yang cukup mengusik. Titik yang me- menandai plural, kalau ada titik itu berarti katanya harus dipahami sebagai noun atau apa, atau adjektif atau fiil. Itu kemudian titik yang seperti yang kamu bilang, titik yang menandakan kata ini dibaca soft. Nah, kapan titik itu berfungsi ini, kapan titik ini berfungsi itu yang eh, agak mengganggu. Maksudnya tricky banget, membuat kita kadang tertipu. Terus, apalagi eh, yang kedua itu kayaknya adalah hurufnya kita harus lebih teliti bagaimana huruf itu ditulis oleh seorang seorang penulis karena dia punya idiosinkrasi, dia punya kekhasan personal pasti. Dan karena ini pengalaman pertama kita ya untuk menghadapi manuskrip Syriak langsung, em, ternyata kita tidak, kecuali kesalahan-kesalahan konyol yang kita lakukan, kita tidak jauh dari the truth. Kita tidak terlalu kesasar. Jadi
kekhasan Syriak seperti Wanabio yang tiba-tiba muncul setelah The Wonders Were Not Many, Wanabio. Itu oke lah kekhasan Syriak yang mungkin advance. Em, kemudian apalagi tadi? Kok aku lupa setelah itu. Oh, kemudian ada The Glow. Wannabe kemudian diikuti The Glow dan ada itu. Tidak banyak kekhasan Syriak yang terlalu konyol untuk kita lewatkan, kita lupakan. Kecuali tentang titik. Dan kayaknya walaupun dalam satu set pertama itu kita terbantu setelah ada bantuan ahli, terjemahan dari ahli. Dan lagi-lagi kita polanya sama. Kita dapat terjemahannya Jacobs. Sebelumnya kita dapat terjemahan Jacobs. Ada tuntunan itu, kemudian kita make sense of the translation. eh aku ingin kita lebih dari itu. Jadi aku ingin kita mengajukan terjemahan yang ini cukup bagus juga terjemahannya ketika diberikan pada ahli. Jadi bukan ahli memberikan terjemahan kemudian kita bisa memahami bagaimana jalurnya dari makna perkata menjadi makna satu paragraf secara keseluruhan, tapi bagaimana kita memproduksi terjemahan yang sama bagusnya dengan para ahli itu. Setidaknya terjemahan yang secara gramatikal sama benarnya. Tuh. Apalagi take away-nya titik dua bisa ditentukan pada adjektif, ada kontraksi yang kita masih belum tahu, kemudian apalagi hmm, kayak tidak banyak. Hmm, tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak terlalu parah lah. Apa take away-mu sih? Yang parah itu sih, kelewat satu baris Mhm, yang masuk kolam. mhm. Itu sangat mengganggu. Kelewat satu baris. Dan aku kelewat satu huruf Terus, itu juga mengganggu. iya, dan ini apa? Eh, Bano Nabio itu ya. Ada Bano Nabio juga belum ketemu. Terus tadi ya, frasa apa ya bahasanya? Betar, betar. Terus ketemu Azal. Mhm. Ya, Dan, bentar ya. Ya, kita perlu acknowledge nggak ya nama temannya Mas Dua? untuk pertemuan ini ya, namanya Radu Mustata. Mhm. Dia ahli sekarang sudah masuk nggak ya? Dia melakukan postdoc di sini di Hebrew University. Dia mengkaji teks-teks Kristiani di tanah India di Kerala, kalau nggak salah. Kerala itu juga tempat menarik juga untuk tradisi Islam di India dan penting juga selain menarik dan ternyata juga untuk tradisi Kristiani juga menarik si Kerala itu. Jadi dia menguasai bahasa Syria, dia menguasai bahasa kayaknya Aramaik juga dia baca dan bisa melakukan analisis terhadapnya. Terus bahasa India yang situ apa ya bahasanya ya Malayalam atau bahasa Kerala yang dia juga kuasai. Dan dia melakukan penelitian yang menarik juga di Hebrew U ini dia mengedit teks yang belum ditemukan sampai tahun berapa gitu baru-baru ini yang usianya sekitar 1000-an tahun. Jadi penting juga risetnya, groundwork untuk kajian Bible di tanah jauh India. Oke, jadi terima kasih Radu.
Terima kasih Mas Rando. Oh, kita Mas Mhm. Mas Rando. Ya sama ini sih yang dari Khazzo itu aku tahu ya karena Mas Dua tulis di itu kan di notesnya ini dua makna ini harusnya muncul ya Khazzo. Terus aku coba tulis Kha dan Za ternyata nah, nyambung juga apa Mhm. kalau di font modern digital ya. Mhm. Jadi lumayan membantu sih untuk eh, menulis di digital yang prakteknya di sini untuk Oke. konfirmasi tulisan sama yang ada di manuskrip. Mhm. Dan yang ada di manuskrip ini beberapa ada wow yang kelihatannya tersambung ya, padahal dia di tengah harusnya nggak bisa nyambung ya kalau di tengah, tapi di kayak di mana ini ya? Ternyata dia ada wow ketemu shin itu kayak nyambung tulisannya. Jadi harusnya dia nggak ada yang pas ada pusoko yang kemarin pusoko itu ya. Mhm. Kalau tulis di Word itu harusnya enggak ya. Coba dulu. Oh, Ya, betul, betul. ya. Itu mungkin kekhasan penulis ya. Mhm. Dutch. Idiosyncrasy. Hmm. Oke. Jadi Nah, semakin sebenarnya kesini kita semakin siap ya, kayaknya. ya, akhirnya oke lah. Hmm. Tapi berkat Mas Radar kita ya lumayan cepat ya seminggu ini kita nemunya banyak ya. Menjawab tiga pertemuan sebelumnya dengan Hmm. satu jawaban. Tapi kita tidak akan bisa make sense of translationnya Radu kalau kita tidak melakukan apa yang kita lakukan di dua pertemuan sebelumnya. Jadi bekal kita melakukan close reading sedekat tiap kata, tiap huruf yang kita lakukan di dua pertemuan sebelumnya, itu yang penting untuk make sense of Radu's translation. Tanpa itu kita tidak akan bisa Bagus. mengikuti. Mm-mm. Yes. Oke, berarti pertemuan Ya. selanjutnya kita masuk ke satu set soal jawab yang kedua tentang tafsir Matthew. Ya. Eh, tadi aku sempat keluar, tapi sempat dengar juga polanya itu ya merah terus muscle mono terus muscle gitu ya. Mhm. Hmm. Oke, Mhm. berarti kita masuk ke muscle mono yang kedua Mhm. minggu depan. Entah minggu depan atau 2 minggu ke depan. Oh ya ini sambil pengumuman juga ya kita eh, apa istilahnya? Kita mempersiapkan diri lah biar tidak malu-malu juga di rekaman ya. Jadi mungkin rekaman yang diupload itu per 2 pertemuan tergantung hasil rekamannya apakah kita oke untuk di untuk dipublish gitu ya. Jadi mungkin kedepannya tidak semasif per minggu ya. Yang masalah ada lagi ya. No, cukup. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.